Shalom, ketemu lagi di Fresh Talk hari ini, hari Rabu. Dan di sesi ini kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Pendeta Michael Palilingan, gembala saya. Kita tunggu Pak Michael, atau kita undang dulu. Pak Noludi sudah on, terima kasih. Tunggu Pak Michael ya. Cara ngundangnya gimana nih kalau belum on? Harus terhubung dulu ya. Aduh, gimana nih? Oke, hari ini kita membahas soal melayani. Dengan pakarnya. Dan besok Jumat di lain kesaksian nanti kita akan join juga sama Pak Michael dengan kesaksian pertobatannya yang saya percaya bisa memberkati kita semua. Bentar ya sambil nunggu Pak Michael. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, bentar. Mungkin beliau lagi sibuk. Tunggu sebentar ya teman-teman. Mohon tunggu sebentar teman-teman. Oh iya, baru balas sih, sebentar ya. Oke, di sini kita bisa belajar ya. Habis ini ngobrol bareng soal pelayanan atau melayani harus seperti apa, harus dengan cara seperti apa, dan memulainya harus bagaimana. Nanti juga bisa tanya-tanya bersama. Jangan lupa juga untuk ikuti channel YouTube dari Fresh Talk. Bisa juga di subscribe dan di like, bagikan sama teman-teman. Saya percaya semuanya itu dapat membuat kita
terberkati ya. Belum masuk ya. Oke, sambil menunggu Pak Michael, saya dulu pelayanan dari kecil ya, dari sekolah minggu di bidang musik ya awalnya sih. Dari sekolah minggu saya sudah ditarik untuk membantu pelayanan di sekolah minggu ya. Mungkin dengan kepercayaan itu dari guru-guru atau senior-senior saya itu saya bisa mulai mencicipi rasanya pelayanan itu seperti apa. Ya bukan dengan skill yang bagus juga karena saya otodidak untuk main musiknya, tapi dikasih kepercayaan enggak apa-apa gitu. Ya akhirnya saya mencoba itu dari sekolah minggu. Saya masih ingat banget saat masih kecil gitu. Ya dari situ saya diasah untuk mempunyai skill di gereja karena kakak-kakak rohani juga sudah membantu. Oh ya, ini Pak Michael sudah on ya. Kita langsung join aja. Oh, Pak Michael harus memperbarui aplikasi, Pak. Tidak bisa diundang. Ini notifikasinya harus memperbarui aplikasi. Jadi tidak bisa join bareng. Bisa diupdate dulu, Pak. Ada waktu enggak? Oh ya, saya lanjut dulu ya. Saat itu memang kakak-kakak rohani atau senior saya yang di gereja itu memang punya inisiatif untuk mengajari anak-anak sekolah minggu untuk mengasah skill dalam hal bermusik ya. Mungkin dengan hal regenerasi juga itu penting untuk kelanjutan pelayanan dalam hal bidang musik gitu. Dari sana saya mulai dibekali dengan bukan hanya dengan musik saja tapi juga dengan hal-hal yang rohani, dengan sharing-sharing yang rohani. Dari situ saya mulai dipercaya untuk pelayanan di pertama itu kaum pria, bukan di ibadah umum langsung. Terus meningkat lagi ya sampai di titik dimana saya masuk SMP dan SMA itu saya sudah mulai sharing, untuk mengajak sharing teman-teman saya yang memulai ya. Dari situ kita tahu bahwa pelayanan itu bukan sesuatu yang harus besar. Pelayanan itu bukan harus dimulai dengan sesuatu yang perfect, tapi mulailah dari hal kecil, dari melayani sekeliling kita atau melayani dalam hal mungkin pelayanan yang tidak di atas mimbar, atau bahkan kita mendengarkan sharing atau mendengarkan cerita dari teman-teman kita yang lagi kena masalah, itu sudah termasuk pelayanan ya. Cara tidak langsung kita bisa membuat teman kita merasa nyaman, merasa damai, itu juga salah satu pelayanan.
Penting nggak sih? Penting. Karena di mana kita berada kita harus jadi berkat. Gitu. Mengawalinya gimana? Kalau menurut saya mengawalinya ya dengan passion yang kamu punya dulu. Karena tanpa passion atau tanpa kemauan yang kamu punya itu mungkin berjalannya agak susah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sesuai dengan skill ya, kalau aku boleh ngomong ya, kalau memang kamu nggak punya skill di musik ya janganlah kamu coba main musik untuk pelayanan kan gitu, kecuali ada sikon tertentu yang memang diharuskan untuk kita bisa bermain musik untuk melayani. Dari situ sih, termasuk hal firman juga, firman Tuhan ya, kalau memang jatah kita nggak ke sana ya. Salah satu contohnya ya istri saya. Dulu istri saya pelayanan, ya saya bisa ngomong pelayanan mimbar ya, sesuatu yang di mimbar. Berkembang nggak? Kalau saya ngomong berkembang, menjadi berkat enggak? Jadi berkat, tapi saya lihat dia enggak bisa berlari. Tapi saat ditempatkan di tempat yang benar baru dia bisa berlari. Oke, Pak Michael sudah join. Halo, shalom Pak. Halo, shalom. Kedengeran? Shalom. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik, luar biasa. Baik. Oke Pak, hari ini kita akan bahas soal melayani ya Pak ya. Iya. Mungkin nanti biar pemaparan dari Bapak Michael bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Sebelum kita mulai perkenalan, kita berdoa dulu ya Pak ya. Ya, amin. Ya. Mari kita berdoa. Ya. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat kesempatan yang ada. Biarlah Engkau Roh Kudus tetap berkarya atas setiap kami, dan biarlah acara ini dapat berjalan karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga apa yang kami bahas, apa yang kami bagikan, semuanya untuk memberkati setiap kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Pimpin kami, pimpin mulut lidah kami, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, bila semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih buat semuanya. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Pak. Ini perkenalan dulu ya Pak ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih. Iya. Oh iya. Ya baik, shalom semua. Shalom. Shalom ya. Nama saya Michael Royke John Lee Palilingan. Saya punya 1 istri dan 2 anak. Saya domisili di Mijen, Semarang. Saya pimpinan Gereja Bethel Indonesia Diaspora Semarang. Saya melayani Tuhan dari tahun 97 sampai sekarang. Saya sebagai gembala sidang dari tahun 2012 sampai sekarang dan selamanya. Amin. Perkenalan dari saya. Iya Pak. Langsung aja Pak ke topiknya. Oh iya. Oke. Ya, siang hari ini kita akan berbicara tentang melayani ya. Saya melayani dari tahun 97 sampai sekarang. Tahun 97 itu saya melayani dari Kupang Pedalaman, Maluku Pedalaman, Manado, dan Semarang. Jadi ada 4 tempat ya. 2 tempat yang pedalaman yang
agak kota 2 ya, sampai saya ada di Semarang ini. Jadi melayani Tuhan itu masing-masing hamba Tuhan mereka punya pengalaman masing-masing ya, mereka punya pengalaman masing-masing. Tapi kita lihat dulu arti kata melayani supaya kita tidak salah. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia melayani itu menjadi, menyajikan, bertindak, mengabdi, membantu. Itu artinya melayani. Tapi kalau dalam kekristenan melayani itu berasal dari bahasa Yunani, artinya diakonia. Nah, kita kan pernah dengar ya, ada yang ini ketua diakonia. Ternyata diakonia itu artinya melayani, artinya ya melayani atau sebagai pelayan. Beberapa orang yang salah paham ya tentang kata kata diakonia atau melayani, mereka merasa bahwa diakonia itu hanya pelayanan di bidang sosial saja. Misalnya membagi sembako, pengobatan gratis, dan lain-lain. Tetapi sebenarnya arti kata diakonia itu sangat luas. Melayani dapat diartikan setiap apa yang kita pikir, kita lihat, kita dengar, katakan, lakukan, motivasi, semua berorientasi kepada Allah. Jadi jika yang kita lakukan bukan kepada Allah, kepada Tuhan, itu bukan melayani. Ya kan? Iya. Saudara mungkin pernah dengar, si ini, wah luar biasa dia pelayanan sosialnya. Gitu. Dia murah hati, dia membagi sembako, pengobatan gratis. Gitu. Tapi itu pelayanan sosial dan tidak ditujukan kepada Tuhan. Itu bukan melayani sesungguhnya. Ya. Jadi kita harus pahami. Saya ingin kita melihat contoh firman Tuhan aja. Kita nggak usah buka firman Tuhan, tapi saya berikan gambaran. Dalam Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42, itu kan ada judul tentang Maria dan Marta. Ya, kalau kita perhatikan, pada waktu itu Tuhan menumpang di rumah Maria dan Marta. Ada satu cerita, Marta ini ternyata sibuk di dapur, Maria ini sibuk duduk di kaki Yesus mendengarkan semua perkataan Tuhan Yesus. Nah pada waktu itu Marta itu sama, Marta itu melayani. Maria juga sama, Maria juga melayani. Sebenarnya dua-dua sama melayani. Sebenarnya tidak ada yang Tuhan persalahkan dari Alkitab ini. Marta salah atau Maria salah, tidak ya. Cuma gambarannya seperti demikian ya. Kita lihat dalam pembacaan itu pada akhirnya Marta itu meninggalkan dapurnya lalu dia pergi ke Tuhan Yesus. Dia langsung ngomong, dia iri, Tuhan kenapa engkau biarkan Maria cuma duduk-duduk aja dengarkan Tuhan, sedangkan aku sibuk di dapur tidak dibantu. Ya itu kan katanya si Marta. Lalu kan Tuhan bilang sama Marta, Marta, kamu ini khawatir dan menyusahkan diri. Gitu. Kamu terlalu sibuk, ya kan? Di situ dikatakan terlalu sibuk. Sedangkan Maria mengambil bagian yang terbaik. Nah, jadi pelajaran yang saya terima dari Tuhan, Marta itu melayani pekerjaan Tuhan, Maria itu melayani Tuhan. Ya. Jadi melayani Tuhan itu sebenarnya ada dua. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Dua-duanya digabung sama itu melayani Tuhan. Tapi banyak orang melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan apa? Seperti Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan Tuhan, ya. Dia mendengarkan apa yang kata Tuhan. Duduk di kaki Yesus kita juga tahu ngapain. Istilahnya duduk di kaki Yesus itu berdoa, menyembah, mendengar firman Tuhan. Itulah melayani Tuhan. Orang berpuasa itu melayani Tuhan. Nah, banyak gambaran sekarang ini seperti pemain musik, pemain tamborin, pemimpin pujian, itu melayani pekerjaan Tuhan namanya. Tapi secara umum itu melayani Tuhan. Tapi itu gambaran seperti Marta, dia melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang melayani pekerjaan Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, main tamborin, tapi setelah firman Tuhan, mereka kemana?
ada yang keluar ke Iya. pastori duduk-duduk, ada yang di depan gereja gitu. Tapi mereka jarang ada yang beberapa gereja saya lihat Mendengarkan. ada yang nggak masuk dalam gereja gitu. Ketika firman Tuhan, mereka nggak di dalam gereja, ternyata mereka standby di satu ruangan di mana, ya ternyata mereka ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Nah itulah ya Tuhan bilang, kamu sibuk pelayanan, tapi kamu nggak mau duduk di kaki Yesus, gitu. Oh iya Jadi iya itu iya. melayani Tuhan. Jadi saya berikan pengertian, kalau teman-teman yang ada di sini melayani Tuhan, baik pemimpin berkhianat, pemain musik, penerima tamu, LCD, kolektan, jangan hanya sekedar melayani Tuhan. Tapi giliran ada firman Tuhan di gereja, dengarkanlah firman Tuhan. Di luar itu, saudara di rumah duduk di kaki Tuhan, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Ada yang berpuasa, dengarkan firman Tuhan di radio, baca Alkitab, itu. Jadi jangan hanya melayani Tuhan, melayani musik, tapi nggak pernah baca Alkitab. Banyak melayani musik, mimpin pujian, penerima tamu, kolektan, pendoa, tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ada doa, nggak pernah penyembahan, tidak punya kehidupan yang akrab, hubungan dengan Tuhan. Nah, itu jadi itu yang gambaran saya yang kita lihat bersama-sama di Injil Lukas 10 tadi ayat 38 sampai 42 tentang gambaran Maria dan melayani, ya gitu ya. Nah, kemudian saya ingin kita lebih jelas lagi. Misalnya saudara berkata, saya ini tidak melayani apa-apa Pak. Di gereja saya hanya jemaat biasa. Jadi melayani Tuhan itu begini. Kolose 3 ayat 23 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itu namanya melayani Oke. Tuhan. Iya, Pak. Apa yang kita berbuat, cuci piring di rumah tapi tidak mengeluh, ya kan? Membersihkan rumah tapi kita tidak mengeluh. Itu sama saja kita berbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, itu pelayanan. Saudara Iya, Pak. di kantor, saudara bekerja tidak bermalas-malasan, saudara bekerja dengan baik, tidak korupsi. Apapun yang saudara lakukan, saudara perbuat di kantor seperti untuk Tuhan, itu melayani Tuhan. Jadi melayani itu melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan atau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya banyak Iya, Pak. Oke. pengalaman, ya, pengalaman. Saya ini dari kota, saya dari Jakarta, saya bertobat umur 22, umur 23 saya jadi hamba Tuhan. Saya praktek pelayanan di Kupang Pedalaman. Di Kupang Pedalaman saya ngapain? Ya pelayanan, ngajar sekolah minggu, saya mimpin pujian. Tapi di sisi lain, saya di Kupang Pedalaman, saya sempat kaget. Kok di Kupang Pedalaman nggak ada listrik? Kok di Kupang Pedalaman pendetanya rupanya punya tanah yang sangat luas, punya kebun. Jarak ke kebunnya jauh sekali, bisa 2 jam lebih tanpa berhenti, jalan kaki terus. Waduh. Ternyata saya Iya. panen jagung, saya pikul pundak, bawa ke rumah, bayangkan 2 jam lebih. Saya angkat air, turun, turun gunung, 400 meter, airnya saya pikul ke atas, terus taruh di bak mandi yang ada di pastori. Itu pekerjaan saya. Kenapa saya bertahan dalam pelayanan? Sebenarnya di kampung tuh pelayanannya capek sebenarnya ya, fisiknya tuh capek ya. Saya pernah ya, saya pernah waktu saya pikul air, saya sempat 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 capek gitu, merasa capek. Aku kok melayani Tuhan di Kupang kok capek sekali ya. Saya sambil pikul air, tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hati saya, Tuhan berbicara begini, mana lebih capek? Aku pikul salib naik ke atas bukit Golgota atau kamu pikul air ke pastori? Jadi Tuhan bilang begitu, dia bilang, oh Tuhan, ampuni saya Tuhan, Tuhan lebih capek, saya ini belum seberapa. Saya langsung bangkit, langsung semangat. Iya. Saya melayani di Kupang, itu tidak digaji. Saya nggak pernah punya uang di Kupang. Di Kupang pedalaman tuh jarang jarang pegang uang. Sendal saya pernah copot, saudara.
saya mau beli sendal lagi, nggak punya uang. Jadi saya sempat nyeker 2 minggu. Orang-orang lihat tuh itu pendeta kok nggak pakai sendal. Padahal saya nggak punya sendal. Saya ke kebun nggak pakai sendal, cari kayu bakar. Itu pekerjaan saya. Nah, kemudian saya melayani di Maluku, pindah di Maluku. Sama, di Maluku juga saya berkebun, bangun gereja, naik perahu, cari kayu bakar di hutan bakau. Jadi, saya melayani semua tidak digaji, saya tidak diberi uang. Tapi kenapa saya tetap bertahan melayani Tuhan? Karena saya melakukannya bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Nah, Amin. bagaimana kalau di kota? Di kota begini, saudara pintar main musik, saudara melayani musik, walaupun tidak dibayar oleh gereja itu, nggak dapat PK, tapi tetap semangat. Saudara bermain musik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara singer, saudara pimpin pujian, saudara melayani di gereja, tapi nggak dikasih PK, nggak dikasih apa-apa. Saudara ingat ayat yang tadi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu melayani Tuhan. Itu baru sedikit yang saya ceritakan tentang pelayanan, ya. Jadi melayani Tuhan itu harus kuat, ya. Kalau saudara juga sudah hebat, jago pimpin pujian, jago main musik, pinter terima tamu, ya, saudara mungkin cantik atau ganteng, saudara sudah merasa hebat dalam bermain musik, mimpin pujian, singers, menerima tamu atau pelayanan lainnya, ya, saya kasih tahu, melayani Tuhan itu bukan berarti kita menunjukkan betapa hebatnya kita, tetapi melayani Tuhan itu mengingatkan kita, menyadarkan kita siapa kita sebenarnya. Kita ini hanya pembantunya Tuhan. Nah, ini Tuhan itu hanya seberapa gitu. Jadi kalau kalian dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan penuh kerendahan hati. Gak usah sirik-sirikan, gak usah mengeluh. Saudara sudah merasa capek melayani gereja, sedangkan yang lain senang-senang. Gak usah mengeluh. Ya, ingat firman Tuhan. Ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Apapun yang kita perbuat, ya, jeripaya kita itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Saya lama melayani Tuhan itu nggak digaji. Saya lama melayani Tuhan tuh tidak punya apa-apa. Tapi saya tetap melayani Tuhan karena saya memandangnya kepada Tuhan. Nah, itu sekilas tentang pelayanan saya. Definisinya itu sekilas. Itu mungkin ada yang punya pengalaman lain atau yang mau bertanya, ya silakan. Iya, Pak. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak. Berarti rangkuman dari semuanya itu melayani itu seperti yang dikatakan tadi, ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, ya, Pak, ya. Jadi jangan sampai kita ada pikiran melayani itu untuk aku atau untuk si A atau untuk organisasi A atau yang lainnya gitu, ya, Pak, ya. Oke, dari satu itu ditarik garis, 2 garis tadi, Pak, ya, 2 poin, ya, yang Pak Michael katakan tadi, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu sendiri. Melayani pekerjaan Tuhan, ya, setiap kita pelayanan di gereja ataupun melayani di luar gereja itu masuknya di pekerjaan Tuhan, ya, Pak, ya. Nah, yang saya suka ini, poin yang paling saya suka ini melayani Tuhan, yaitu kita menyembah Tuhan secara pribadi, kita berdoa atau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Itu masuk kategori melayani Tuhan. Banyak orang yang nggak tahu hal seperti itu, ya, Pak, ya. Padahal Tuhan ngomong sendiri ke Maria dan Marta, Maria itu mengambil bagian yang benar. Orang kadang berpikir pelayanan itu hanya di gereja, hanya sosial. Lah, sekarang gini, Pak, pertanyaannya,
untuk mengawali nih teman-teman yang awalnya belum mengerti tentang pelayanan atau rindu untuk pelayanan, itu untuk mengawalinya dari hal sekecil apapun itu gimana Pak? Dan harus bagaimana gitu Pak? Untuk mengawali pelayanan, ya pertama kita dari hati kita, ya dari hati kita ada juga panggilan dari Tuhan untuk melayani, itu awal-awalnya, ya. Nanti kita dari hal-hal yang kecil mulai akan tergerak, mulai memikirkan kemajuan-kemajuan gereja, mulai memikirkan kemajuan-kemajuan pelayanan, ya. Mulai mau ikut bersama-sama melayani, ya. Itu awal-awal ya, awal-awal. Iya. Mulai punya hati belas kasihan kepada orang-orang. Sebenarnya saya waktu bertobat itu, saya bukan mau jadi hamba Tuhan ya waktu saya sekolah. Kenapa saya sekolah? Karena saya mau mendalami firman Tuhan. Kenapa saya mau mendalami firman Tuhan? Karena saya mau injili teman-teman saya di Jakarta yang preman-preman itu, yang Kristen banyak yang belum bertobat. Tapi waktu saya Preman ya, Pak, ya? waktu saya injili mereka, mereka bilang, dari lu belum bertobat, gua udah pernah melayani. Ini gua dulu melayani sekolah minggu, singers gitu. Tapi sekarang mereka udah nggak melayani. Makanya saya pikir kok mereka pinter firman Tuhan ya. Kok saya enggak? Akhirnya saya sekolah Alkitab. Ternyata waktu saya sekolah Alkitab, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saya ini sebenarnya nggak pinter ngomong, saya takut-takut kalau mau khotbah gitu. Tapi ternyata Tuhan panggil saya, yang nggak bisa ngomong ini, yang nggak bisa berkhotbah. Tuhan mulai bentuk saya. Akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Tadinya cuma mau pendalaman Alkitab. Akhirnya saya mulai di Kupang, di Maluku, di Manado. Akhirnya saya sampai ke Semarang. Ya, waktu saya pelayanan di Manado, itu saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan selama 5-6 tahun. Nah, waktu saya di Manado, ada yang sungguh luar biasa ya. Tuhan berbicara. Jadi teman saya sedang penyembahan, Tuhan berbicara kepada dia gitu. Tuhan berbicara kepada dia begini, saya masih tulis apa yang Tuhan sampaikan kepada saya oleh teman saya. Begini bunyinya. Aku mencari hambaku yang bersungguh-sungguh dan melayani aku, menyerahkan hidupnya kepadaku, dan yang mau menyebarkan kasih dan cintaku kepada semua umat manusia, dan engkaulah salah satu hambaku yang sedang kucari itu. Bayangkan Tuhan ngomong gitu sama saya. Katanya, engkaulah salah satu hambaku yang sedang kucari itu. Saya gemeteran, saudara. Lalu Tuhan katakan, memang banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dan aku memilih engkau menjadi alatku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan jadilah kuat oleh kasih karunia. Aku tidak akan membiarkan engkau kecewa untuk seterusnya. Dan orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara bayangkan, Tuhan katakan, aku mencari hambaku yang bersungguh-sungguh hati melayaniku. Siapa saya? Saudara, siapa saya? Saya dulu di Jakarta ini preman, saudara. Preman, saya pemabuk, ya. Saya hobinya mabuk, berantem. Di sekolah saya tawuran. Saya sekolah di Jakarta Pusat. Itu tawuran terus tuh. Di rumah juga saya tawuran antar geng. Saya narkoba, saya juga ganja, semua kejahatan saya perbuat. Lalu saya bertobat, saya jadi hamba Tuhan, saya praktek di Manado, terus Tuhan ngomong begitu, saya senang sekali. Tuhan bilang, aku mencari hambaku yang bersungguh-sungguh hati melayaniku, menyerahkan hidupnya kepadaku, dan yang mau menyebarkan kasih dan cintaku kepada semua umat manusia,
Lalu Tuhan bilang begini, dan engkaulah salah satu hambaku yang sedang kucari itu. Kan? Wah. Jadi ada poin juga di sini. Iya, Melayani iya. Tuhan itu bersungguh-sungguh hati, Bersungguh-sungguh. menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Iya. mau menyebarkan kasih dan cinta Tuhan kepada umat manusia. Itu melayani Tuhan. Ada orang melayani Tuhan pilih-pilih. Pilih-pilih gerejanya, pilih sukunya. Ya. Kita seorang pelayan Tuhan, tapi giliran mau pulang gereja, kita salaman lihat-lihat orang. Yang miskin kita nggak Waduh. salamin. Yang kaya Waduh. kita salamin. Itu banyak saya lihat di gereja. Jadi Waduh. melayani Tuhan harus melayani Tuhan. Ya. Tuhan itu Iya, Pak. baik. Ya. Itu pengalaman-pengalaman saya. Karena waktunya singkat ya. Saya keluarkan semua pelayanan-pelayanan saya. Iya, Pak. Mungkin teman-teman bisa sambil nulis pertanyaan. Saya tunggu. Nah, berarti Ya, poinnya boleh. itu harus memiliki hati yang besar ya Pak ya. Untuk mengasihi, Ya. untuk memberi, untuk apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk dilakukan gitu ya Pak ya. Poin Ya, amin. untuk mengawali pelayanan itu ya Pak. Ya. Harus Oke, tulus. keren. Tulus. Melayani Iya. Tuhan juga harus punya komitmen. Harus punya komitmen melayani Tuhan. Oh iya, komitmen Supaya itu ya Pak ya yang penting ya. ya. Kalau orang melayani Tuhan nggak punya komitmen, nggak lama mundur pasti. Oh iya. Pasti akan meninggalkan. Kan kecewa. Disangka melayani Tuhan tuh senang-senang terus. Iya. Padahal melayani Tuhan itu harus berkorban. Waduh. Berat juga ya Pak ya. Berarti definisi untuk melayani itu sebenarnya kalau kita ingin benar-benar mengerti atau paham itu susah ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya. Iya. Harus berkorban. Orang Berkorban yang melayani ya. Tuhan itu sangat dikasihi Tuhan, disertai Tuhan. Oke, berarti kalau nggak ada yang tanya, kita closing Pak. Tapi sebelumnya saya ngasih tahu teman-teman, kalau pengen dengar kesaksian dari Bapak Michael ini akan kita buka line kesaksian di hari Jumat ya Pak ya. Kita buka live IG lagi. Ya. Karena saya percaya kesaksian dari Pak Michael ini bisa membuat orang itu ngerti kasih Tuhan, ngerti apa yang Tuhan taruh di dalam setiap hati manusia itu apa, gitu ya, Pak. Ya. Dan pastinya untuk memberkati kita semua. Ya, amin. Oke Pak, kesimpulan dari Bapak Michael. Saya kasih penutup ya. Iya. Ya. 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan, ketekunan, dan semangat kita dalam melayani Tuhan harus kita tingkatkan, jangan kendor. Amin. Semangat yang kita miliki sebagai pengikut Kristus harus kita nyatakan dalam tindakan yang bertujuan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan pilihan, tetapi keharusan. Mengapa? Keharusan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kepada kita. Dan semangat yang kita miliki sekarang ini adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, tetap semangat melayani Tuhan sampai akhir. Amin. Amin. Ya. Pak, ini ada pertanyaan Pak, satu Pak. Ini dari Pak Noldi ini. Ya. Mas Noldi. Ya, silakan. Wah, mau bertanya bagaimana bisa bertahan melayani Tuhan sekalipun dalam situasi yang sulit? Silakan Pak dijawab. Saya pernah melayani Tuhan dalam situasi yang sulit. Pertama di Maluku, ya kan? Di Maluku itu saya nggak pegang uang. Saya bekerja keras bertani, ya. Saya setiap hari cari kayu bakar ke hutan. Setiap hari pikul air. Itu sulit.
Saya di Maluku juga sama, bertani juga, berkebun, bangun gereja, ya, olah semen, naik ke atas, taruh, bangun tiang gereja, sampai capek-capek, saudara saya. Nah, itu juga sulit gitu. Jadi yang membuat saya secara pribadi bertahan melayani Tuhan adalah pertama karena saya ini melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Itu seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukan semua pelayanan dan memikirkannya itu semuanya untuk Tuhan, kita pasti tidak akan kecewa, ya. Walaupun manusia tidak menghargai kita, ya, tidak menghargai kita, tidak hormat kepada kita, tapi setiap pelayanan kita kalau kita tujukan, kita perbuat seperti untuk Tuhan, itu suatu kehormatan di hadapan Tuhan, ya. Bertahan dalam melayani Tuhan. Saya di Maluku, saya juga mengalami kerusuhan pada waktu itu, ya. Tapi saya tetap bertahan, sekalipun saya terluka, ya, tangan saya waktu kerusuhan agama di Maluku, saya mengungsi ke Maluku, Pulau Seram, saya mengungsi ke Papua, akhirnya saya mengungsi ke Manado. Waktu di Manado saya tidak punya gereja tempat pelayanan, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau terus melayani Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Lalu Tuhan berikan saya satu sekolah Alkitab lagi, saya sekolah, lalu saya pendalaman Alkitab, terus saya praktek di Manado. Gitu. Jadi itu masa-masa sulit saya, ya. Masa-masa sulit orang-orang yang melayani di Jakarta, di kota, Semarang, kebanyakan masa-masa sulitnya nggak punya uang. Kebanyakan nggak punya uang, terus kayaknya mulai bosan melayani, itu masa-masa sulit juga. Tapi kalau mengingat kembali kebaikan Tuhan sampai kita bertobat dan dipanggil melayani Tuhan, kita pasti akan bangkit, ya. Kita pasti akan bangkit dan terus melayani Tuhan. Saya awal-awal melayani di Semarang, saudara. Sebenarnya saya nggak suka melayani Semarang, tapi Tuhan berkata kepada saya, apakah kamu mau melayani aku? Ya Tuhan, saya mau melayani Engkau. Kalau kamu melayani aku di Manado, aku melayani Engkau. Kalau kamu melayani aku di Semarang, aku pun melayani Engkau. Lalu Tuhan bilang begini, aku mengutus Engkau ke Semarang tahun 2005, saudara. Waktu pertama kali saya ke Semarang, saya nangis-nangis, saudara. Nangis-nangis. Ada jemaat-jemaat ngomong begini, Michael bisa main musik apa? Gitar listrik bisa? Nggak bisa. Komputer bisa? Nggak bisa. Keyboard? Nggak bisa. Drum? Nggak bisa. Michael bisanya apa? Cuma gitar. Lalu jemaatnya ngadu ke gembalanya, ngomong begini, Tante pendeta, ngapain bawa-bawa pengerja ke sini nggak bisa apa-apa, kata gitu. Itu saya dengar di kuping saya. Lu bayangkan saudara, kita melayani terus jauh-jauh dari Manado ke Semarang, katanya ngapain pengerja datang nggak bisa apa-apa. Tahu saudara saya bisanya apa? Saya bisanya apa? Saya nyapu ngepel, ngurusin kursi, saya bersihin gereja. Saya hanya bisa itu, saudara. Tapi di mata Tuhan apa yang saya lakukan itu pelayanan. Akhirnya saya mulai berkembang di Semarang, mulai bisa pegang komputer, ya, LCD. Saya mulai banyak yang bisa saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pengalaman saya, masa-masa sulit saya. Saya nangis-nangis di Semarang waktu pertama datang. Saya nangis di gereja, tahu saudara saya berdoa apa sama Tuhan. Sambil nangis-nangis saya bilang, Tuhan kembalikan saya ke Manado Tuhan. Gitu. Itu doa saya waktu itu. Itu masa-masa sulit saya. Saya nggak punya sahabat, nggak punya teman. Malah orang ngomongnya macam-macam kekurangan saya. Tapi saya bertahan di masa sulit. Kita ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kita ini bisa melayani Tuhan itu karena siapa? Karena Tuhan.
bisa jadi hamba Amin. Tuhan karena siapa? Karena Tuhan. Kita bisa main musik karena siapa? Bukan keahlian Karena kita, Tuhan. kemampuan kita, tapi itu anugerah Tuhan. Kalau kita mengingat anugerah Tuhan, kita akan bertahan dalam melayani Tuhan. Amin. Tetap setia melayani Tuhan, tetap bertahan. Amin. 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 Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Dan waktunya sudah harus kita off. Pak Michael tutup dalam doa ya. Ya, oke. Ya, Oke. kita berdoa. Ya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terpuji namamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami telah sharing tentang firman-Mu Tuhan, khususnya bertema tentang melayani Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, bahwa kami ini harus melayani Engkau. Tuhan, di antara kami mungkin kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi biarlah kami mengingat firman Tuhan-Mu dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kami perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia, itulah melayani Tuhan. Kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami yang sudah melayani Engkau, baik pemain musik, pemain puji, tamu, Siti, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, Tuhan teguhkan pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau seturut daripada kehendak-Mu dan pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir dalam kesempatan siang hari ini. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati pendidikan mereka, masa depan mereka, mereka yang masih mencari jodoh. Tuhan, berikanlah jodoh yang terbaik kepada mereka. Amin. Tanda kepada mereka. Jodoh mereka adalah jodoh yang memberikan semangat kepada mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan mereka, Engkau berikan mereka pasangan hidup yang sesuai kehendak-Mu, yang benar-benar daripada-Mu ya Tuhan. Sertai mereka ya Tuhan, hati pekerjaan mereka, usaha mereka, tambah berkat bagi mereka dalam pekerjaan. Berkati orang tua mereka, adik kakak mereka, seluruh keluarga mereka, Tuhan, pagari bentengi dan kuasa-Mu Tuhan, jauhkan daripada virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pelihara, Engkau jaga semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami, supaya kami mau melayani Engkau ya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, sekalipun harus berkorban. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat waktunya, Pak. Sampai ketemu Jumat. Terima kasih. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya. Semangat ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Oke, sekian dulu Fresh Talk hari ini. Saya percaya semuanya dapat memberkati kita. Dan apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.